Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube Diary Reviliapi. Nah, beberapa waktu lalu, tepatnya tanggal 29 September 2020, memperingati Hari Sarjana Nasional. Nah, saya kepikiran tuh mau bikin konten tentang pembahasan yang mungkin banyak juga dibicarakan oleh ibu-ibu ya, ataupun kalangan-kalangan muda. Pembahasannya itu tentang buat apa sih kuliah kalau ujung-ujungnya nganggur dan ujung-ujungnya balik ke dapur. Kalian setuju nggak sih? Kita itu nggak perlu kuliah, kita itu nggak perlu belajar. Kalau aku sih nggak setuju ya dengan statement kayak gitu. Karena kan walau bagaimanapun, sesuai hadis yang diriwayatkan Ibnu Majah, thalabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslim. Ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Nah, makanya pada saat kita kuliah ataupun sekolah diniatkan hanya karena Allah, yang tujuannya untuk mencari ilmu. Nanti juga kita akan dapat tuh bonus-bonus yang diberikan oleh Allah di situ. Dan ada juga seseorang yang pernah mengatakan utlubul ilma minal ahdi ilal lahdi. Menuntut ilmu itu mulai dari buayan sampai ke liang lahat. Artinya tidak akan ada batasnya gitu. Mau dia tua, mau dia masih anak-anak ataupun remaja, ya wajib menuntut ilmu apapun ya, wajib untuk mencari ilmu dan belajar tentang ilmu tersebut. Tapi Kak, gimana kalau kita udah capek-capek kuliah tapi nantinya nganggur juga, terus balik ke dapur juga bagi yang cewek? Itu merupakan di luar daripada tujuan kita tersebut, karena kita udah pasti tahu nih kita nanti bakal menjadi seorang istri atau menjadi seorang ibu, bakal balik ke dapur juga gitu kan. Kalau kita tidak mempunyai kerjaan atau alias nganggur gitu kan, kita jangan menyalahkan si ilmu ini atau kuliah ini kan, karena kuliah itu tujuannya untuk mencari ilmu. Tapi pasti ada perbedaan antara orang yang berkuliah dengan orang yang tidak kuliah. Apa perbedaannya? Pasti dia lebih berpengalaman dan lebih banyak mempunyai relasi pertemanan, dan juga pastinya juga dia lebih bersikap, kalau saya bilang sih dewasa ya, ke anak kuliah itu, karena dia bisa berpikir kritis, dia bisa menyerap pengalaman-pengalaman dari teman-teman sesama kampus atau sesama fakultas atau sesama kelas gitu. Tapi di sini juga kita tidak boleh merasa sombong. Oh, saya udah kuliah nih, dan sedangkan si A tidak kuliah nih, berarti lebih hebatan saya dong. Oh, itu juga tidak boleh ya teman-teman, karena kesombongan itu tidak ada pengajarannya di bangku kuliah. Jadi bukan hasil itu yang diharapkan pada saat kita kuliah, pada saat kita lulus kuliah, bukan hasil itu yang diharapkan, namun hasil yang berguna untuk masyarakat, untuk keluarga, dan untuk agama, atau relasi besarnya untuk negara. Apalagi nih bagi orang-orang yang belum mampu gitu kan, belum mampu atau tidak mampu untuk kuliah, kita jangan sesekali untuk menyombongkan diri kepada mereka. Siapa tahu ilmu mereka, pengalaman mereka lebih banyak daripada kita yang berkuliah. Tapi saya tidak setuju banget tuh kalau ibu-ibu bilang atau orang tua bilang atau para teman-teman bilang bahwa kita nggak perlu kuliah karena ujung-ujungnya pasti nganggur, ini pasti balik ke dapur. Nah itu dua hal yang berbeda ya teman-teman. Orang yang berkuliah itu tidak hanya untuk mencari sebuah gelar atau nama belakang atau sarjana, tetapi dia mempunyai tujuan untuk mencari ilmu. Dan bonusnya di kuliah itu pasti dapat pengalaman baru, teman baru, dan juga organisasi-organisasi yang mungkin di masyarakat itu tidak ada. Contohnya nih, misalkan Himpunan Mahasiswa Lampung atau Quran Learning Community. Nah, di mana di masyarakat itu belum tentu ada organisasi-organisasi seperti itu. Nah, dari bangku perkuliahan juga kita mengetahui nih bahwa orang-orang itu cerdas karena banyak berproses di dalamnya. Orang-orang itu hebat karena banyak berproses di dalamnya. Tetapi yang namanya proses pasti ada
rintangan tersendiri. Ada juga yang bilang bahwa buat apa sih nguliahin anak kecapean tapi ujung-ujungnya untuk menikah juga gitu. Atau di tengah perjalanan perkuliahan dia menikah atau lulus kuliah langsung nikah. Ini pernah saya diskusikan juga kepada ibu dan ayah saya ya. Jadi saya meminta tanggapan mereka, bagaimana sih perasaan orang tua jika anak tiba-tiba menikah gitu. Orang tua, kalian udah capek-capek kuliah nih misalkan, saya menikah di tengah perjalanan kuliah saya, atau langsung nikah pada saat lulus kuliah. Jawaban mereka Masya Allah banget nih teman-teman. Mereka bilang orang tua itu bakal meminta kembali atau meminta balasan dari apa yang mereka lakukan, baik itu dalam membesarkan anak-anak ataupun dalam membiayai kuliah atau sekolah anak-anak. Moga aja kalau mau nikah berarti itu sudah jodoh kamu gitu kan. Kembali lagi ke takdir ya teman-teman. Kalau ada orang pertengahan perkuliahan dia menikah, itu berarti sudah takdir yang diberikan oleh Allah. Oh, jodohnya sekarang udah datang nih, atau pada saat dia lulus kuliah jodohnya udah datang gitu kan. Kita jangan pernah menyalahkan perkuliahan itu sendiri karena jodoh itu udah ketetapan takdir, qadarullah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ada juga sih orang-orang bilang bahwasannya kenapa sih banyak orang-orang yang berkuliah tidak sesuai dapatnya dengan program studi yang dijalani. Misalkan dia jurusan ekonomi atau dia jurusan keperawatan, tapi dia tidak menjadi perawat, tetapi dia malah ngajar gitu, atau dia malah menjadi pekerjaan lain. Nah itu tadi teman-teman, pengalamanlah yang menentukan sebenarnya. Dia berminat di bidang apa, tetapi pada saat kuliah dia tidak berminat di bidang itu, tidak menguasai di bidang itu, maka jalan pintas atau jalan keluar dari itu semua ya mengganti profesi walaupun tidak sesuai dengan program studi yang dijalani. Nah, emangnya kenapa kalau misalkan dia kuliah keperawatan atau dia kuliah kebidanan, tetapi dia tidak menjalani profesi kuliah itu, malah menjalani profesi yang lain? Itu tidak mengapa ya, karena ya itu tadi, kuliah itu mencari ilmu, nanti juga pasti akan kepake, walaupun kepakainya dalam lingkup keluarga ataupun dalam lingkup masyarakat sekitar kita, masyarakat kecil, itu pasti bakal kepake. Walaupun kita hanya mengajarkan kepada anak kita atau kepada tangga kita, misalkan profesi kebidanan, nanti kamu tidak boleh ya bu makan ini makan itu misalkan, karena dapat mengganggu kehamilan ibu gitu. Pasti itu bakal kepake teman-teman, walaupun lingkupnya kecil. Jadi jangan pernah kita mengejat bahwa perkuliahan itu tidak penting. Jangan pernah ya. Saya sebagai mahasiswa sangat tidak setuju akan statement yang seperti itu. Selamat Hari Sarjana Nasional. Walaupun video ini sedikit terlambat ya, tidak apa-apa. Semoga kita semua menjadi sarjanawan dan sarjanawati yang berguna bagi agama, bagi masyarakat, bagi negara. Bila bisa dililhaq, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa klik tombol like, komen, subscribe, dan aktifin tombol loncengnya jika kalian merasa video ini sangat bermanfaat. Silakan di-share ya.